Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Oke, Kak Devi. Jadi kita silakan melakukan scorecard review. Ini harusnya yang ini di atasnya ya. Oke. Berarti poin ketiga scorecard review ya. Udah. Bentar, ini kok jadi nge-link ke Notion ya. Oke. Ini coba di link Dev. Itu dari situ diklik plusnya di sebelah kiri. Terus cari Google di situ. Atau ketik juga bisa ya. Nah, cari Google Drive, sip. Google Drive. Nah, ya harusnya tinggal connect ke yang satukan cinta ya atau apa ya. Atau aku yang masukin ya. Oh, belum dikonekin ya. Aku aja deh yang masukin lah. Jadi, nah kita enaknya di Notion itu bisa langsung link di sini ya. Sip. Nggak di sana. Oke, nah itu udah aku masukin, tinggal diklik aja. Yang lagi dibuka. Scorecard review ini harusnya 5 menit kan ya? Ya. 5 menit. Ya, silakan di. Nah ini berarti scorecard yang punyamu sendiri. Nah seminggu terakhir gimana nih berarti scorecardnya? Itu kan weekly goal-nya adalah segitu, gitu kan? 24, 7 untuk masing-masingnya. Nah berarti di scorecard ini yang di tanggal, kalau tanggal sekarang tuh berarti 22, berarti yang kolom ketiga berarti ya. Kolom 3 kan 420 kan. Nah, berarti di situ tinggal diisi average response time-nya berapa gitu. Nah, ini kalau yang di sini itu ada di Freshdesk. Coba dibuka aja dulu Freshdesk-nya biar tahu dapetin angkanya dari mana. Post dulu deh. Ini 7. Aku Nah, itu dapatnya goalnya berapa 7. gitu. Betul, nanti di yang sebelah kanan tuh kolomnya diisi Oke. berapa. Kalau yang tadi 24 tuh 24 Ini jam. evaluasi buat sekarang. Buat minggu kemarin. Ya minggu kemarin. Nah, ini karena kolomnya Berarti sekarang aku tanggal 22 berarti ngisi yang kolom ketiga gitu kan. Oh, Di situ jadi angkanya berapa? kalau kemarin aku ngisinya 24, kalau aku goalnya 24, aku isi di sini 24 gitu. Bukan, aktualnya. Makanya yuk kita lihat aktualnya dapatnya dari mana. Gitu. Oke, nah di sini bisa agent performance coba. Cuman di sini agentnya namanya Handy ya. Nah, jadi di sini yang dilihat adalah, ini kan ada beberapa angka nih. Nah, jadi di sini yang dilihat adalah yang ini, average response time tuh mungkin agak kanan lagi kali ya. Nah, ini mungkin ini ternyata kamu sendiri yang menentukan ya, mau scorecard-nya di mana. Karena di sini ada average response, ada average first response, sama average resolution. Kalau resolution kan berarti sampai close gitu kan. Cuman kalau saran dari aku sih minimal responsnya dulu, belum resolution. Ini. Yang average response. Nah, itu berarti 25 jam 0 menit. Berarti di situ tadi kamu tulis 20. Ini tapi tanggalnya perlu diganti dulu deh. Tanggalnya ini kan select time period-nya berarti 1 minggu terakhir. Last 7 days berarti ya. Nah, last 7 days-nya coba dilihat. Average first-nya keren 13 jam. Nah, average response-nya 12 jam 49. Ya. Berarti kamu di situ bisa tulis 12. Mau dikasih koma juga nggak apa-apa sih, tapi basically angkanya sebenarnya nggak harus sedetail itu. Oke. Nah, itu kan Oh 12, gitu. 49. Jadi di situ kamu tulis 49. 12 ya, Oke. 12. Karena itu di situ kan. Aku ini sih, aku mau saran nanti setiap mau dibahas ininya. Ini kan satu. Kasih tahu dulu aku gimana carangannya. Iya, makanya sekarang lagi Jadi di pause gitu. Oh, gitu, di pause dulu. Oke. Udah mulai. Oke. Silakan yang tadi berarti angkanya dari situ tadi. Jadi kita mau ngisi yang ketiga ya. Lihat yang flashback yang ini ya. 12 berarti. Ya. 12. Oke. Terus yang Nah, ini. itu nah itu. Lihat Sosial Instagramnya media. dong. Ya, bisa. Jadi kalau di sosial media tinggal mungkin dari Metricool
Ada nggak sih dari Metricool? Kalau Metricool kan lebih malah semuanya ada di situ ya angkanya ya. Tapi kalau mau dari Instagram juga silakan sih. Dari Metricool ada nggak sih seminggu terakhir itu apa? Sih itunya lupa ya Allah. Tulisannya gimana? Oke, nah bisa dibuka berarti di ya. Nah itu yang mau berarti evolution ya, evolution. Evolution. Jadi apa dulu sih? Ya, berarti Ini yang loh. ya. Oke. Sana ada nggak posting Instagram? Oke. Oh iya kan. Tapi visit ya. Post, oh itu ada tuh post per week ya di sana ya. Nah itu weekly post kan berarti kan. Weekly post itu berarti diganti last week ya. Nah last week. Oke. Nah berarti di situ weekly postnya 7. On number ya. Pas banget. Oke, nah itu tinggal diisi. Yeay, 2 angka sesuai weekly goal semua. Asik, mantap. Terus 2 konsep dan desain sosial untuk Wafia. Wafia yang lihatnya di sini belum ada Wafia ya? Ada di Metricool juga ada. Di sebelah kanan bar yang kanan atas. Nah itu. Oh belum di share ya di sana ya. Aku share juga ya. Metricool.com. Instagram. Nah, ini harusnya ada beberapa ini ya angka. Harusnya aku tambahin juga ya Facebook. Ini takutnya kebanyakan. Jadi mungkin yang paling penting aja dulu gitu ya, paling penting. Oke. Jadi mungkin ada bedanya antara job desk dengan scorecard gitu. Karena kalau scorecard itu lebih ke indikator yang paling penting. Oke. Ada Pak. Kan ada tuh, langsung aja di angkanya di atas. Wis, mantap. Coba. Berarti angkanya yang dari atas dulu, kita pilih yang last week. Udah. Itu udah last week, nah itu berarti weekly post-nya yang sebelah kanan. Nih. Bawahnya, iya. Ya weekly post sama yang itu berarti 2 gitu ya. 2 post di last week. Ada 2 desain. Mantap. Nah, berarti dari situ kan ketahuan. Oh, kalau misalnya targetnya 7, sekarang targetnya 2 ya. Targetnya 2 tetap 2 untuk Flavia. Lalu kalau kelebihan. Oh, ini beda nih. Kelebihan gimana? Lebih bagus ya? Kenapa? Kalau kelebihan lebih bagus. Kalau kelebihan lebih bagus. Gitu. Ini sama sih kayak posting doang ini. Oh, ya kalau udah. yang Berarti sama atas kan ada 7 konsep. Ya, berarti sama. Tinggal di copy aja. Nah, kalau yang balas DM. Nah, ini juga agak bermasalah karena agak sulit untuk ngedapetin angkanya secara pasti. Jadi menurutku pilihannya kalau mau ditulis ya silahkan, tapi jadinya jadi agak manual, atau mau dihilangkan dari scorecard gitu ya, atau diganti dengan angka yang lain. Sebenarnya kalau misalnya itu di Freshdesk gitu ya, itu kan memang ada angkanya ya. Cuman kalau di Instagram itu kan dia ada nggak sih report itu? Kayaknya nggak ada ya. Jadi berapa respons atau gimana? Kalau nggak sih mendingan nggak ada sama sekali. Gitu. Jadi biar sesuatu yang nggak perlu dibahas. Tapi itu juga sesuatu yang bisa dijadikan bahan meeting gitu ya. Itu perlu nggak sih ada di scorecard? Atau kalau misalnya diganti dengan angka lainnya apa? Yang harusnya sih itu yang menentukan kamu sendiri gitu sebagai ownernya. Kalau misalnya itu perlu dikasih angka, kamu kerepotan nggak untuk mendapatkan angka itu gitu.
Karena scorecard itu harus berupa berarti angka. Sesuatu yang bisa diukur gitu ya? Sesuatu yang bisa diukur gitu. Jadi kalau angka itu kan berarti kita tahu bahwa itu adalah on target atau off target atau melebihi target kan gitu. Nah kalau on target berarti baik-baik aja. Apakah on target itu berarti targetnya mau dinaikin kah atau tetap? Sedangkan kalau off target berarti kita punya isu yang bisa dimasukin ke isu untuk dibahas. Atau kayaknya ini targetnya ketinggian, kita bisa turunkan biar lebih realistis semacam itu. Oke. Tapi ini harusnya untuk membahas scorecard itu enggak. Kalau tadi kan sambil ngisi ya. Tapi in reality kalau kita lagi membahas scorecard itu basically 5 menit itu kamu cuman bilang bahwa dan itu angkanya udah terisi pada saat kita mulai meeting. Itu angkanya sudah ada, semua orang udah ada dan yang di atas bawah itu nanti scorecard-nya juga bisa kelihatan semuanya gitu ya. Targetnya masing-masing. Tinggal bilang aja bahwa oke, ini untuk balas flashdesk-nya sekarang sekian jam, untuk konsepnya sekarang ada berapa. Ya contohnya kayak gini lah, kayak yang balas flashdesk itu kan maksimalnya 24 jam. Apakah berarti harus pas 24? Kayaknya kalau 12 jam kecepatan, ini kurang lama gitu kan. Dilamain lah gitu biar sesuai target. Gak gitu juga gitu ya. Jadi kalau di bawah ya nggak apa-apa. Bukan berarti terus targetnya harus dipersempit atau apa. Kalau misalnya itu reasonable, maksimal 24 jam termasuk reasonable. Kalau misalnya lebih cepat ya bagus gitu ya. Dan tidak memberatkan gitu ya. Tidak memberatkan yang ngerjain, tapi juga tidak membuat si usernya juga bete. Gitu. Mungkin nanti kalau kita sudah ada member platinum yang bayarnya 120 juta per bulan, nah mungkin itu balasnya nggak bisa 24 jam gitu, balasnya 2 menit langsung harus dibalas. Ya udah, itu sih, itu berarti selesai scorecard-nya. Ada issues nggak di situ? Kalau ada issues berarti ditambahkan, kalau nggak ada ya udah. Kalau ada issues maksudnya ditambahkan di agenda tadi, ada bagian untuk issues itu kita cantumkan di sana. Oke. Scorecard beres atau ada lagi yang dibahas di scorecard? Ada sih. Oke. Berarti on target semua ya. Yeay! Keren! Jadi aku bayangnya kalau ada timnya gitu, scorecard ini langsung tepuk tangan. Oke, kasih mobil gitu ya. Iya. Tapi bagus sih itu buat ngukur ini sih kinerja juga kan. Iya. Ya mau nggak mau itu harusnya. Tapi bukan berarti kalau misalnya turun atau di bawah itu terus langsung disalahkan, nggak juga. Justru disitulah tujuannya ada issues. Jadi makanya di scorecard itu kita nggak ngebahas. Kita cuma melaporkan, kalau misalnya itu issue berarti kita catat. Nah, apa yang dicatat di issues, apakah dibahas hari ini juga? Belum tentu. Kan bisa jadi, oh tadi postingannya turun nih, dari 7 ternyata tinggal 5 atau tinggal 4. Oke, masukin ke issues. Tapi ternyata pas kita lagi ngebahas issues, ada yang lebih penting lagi gitu kan dari situ. Jadi nggak harus itu langsung dibahas saat itu juga. Buat menumbuhkan rasa tanggung jawab juga sih. Ya, memang jadi di iOS itu dia sangat-sangat menekankan dengan namanya accountability, dan accountability itu harus satu orang, tidak boleh dibagi gitu ya. Nggak boleh dibagi, satu orang punya satu akuntabilitas ada di 2 orang itu nggak bisa. Jadi istilahnya nggak boleh ada 2 jenderal atau gimana gitu ya. Jadi untuk satu hal ya satu orang aja accountable. Untuk misalnya kayak tadi posting di IG misalnya dalam seminggu di Lovia misalnya ada 2, yaitu satu orang aja gitu. Nggak bisa dibagi menjadi banyak. Kalau itu masuk di scorecard gitu ya. Masalah nanti timnya misalnya ada delegasi atau gimana tuh bisa, tapi yang di scorecard itu pemiliknya hanya satu orang. Tanggung jawabnya satu orang. Oke. Berarti lanjut ya. Yeay, selesai untuk scoreboard. Berarti kita lanjut ke step selanjutnya. Jamnya? Itu rock review. Reviewnya jamnya ini apa ya? Lebih lewat 22.12 sampai 22.33. Berarti waktu kita tinggal 12 menit lagi ya. Oke, lanjut ke rock review gitu ya. Lanjut ke rock review. Ternyata di rock review ini harusnya kita sudah punya target rock per kuartal gitu ya. Target rock per kuartal, tapi kayaknya belum ada ya target rock per kuartal. Berarti sekalian
dibuat, Dev. Jadi sekalian aja kamu tulis di situ, Dev. Jadi kamu kan punya berapa? 5 ya berarti sekarang ya. Nah, 5 yang dari Google Sheet bisa dimasukin di situ. Rock review-nya biar kita ini sama aja to-do list. Aku nulisnya di sana. Oh, bukan. Itu bukan to-do list. Oke. Nah, review. Oke. Nah, jadi sekarang kamu kasih berarti itu tanggalnya per akhir Juni ya. Per akhir Juni berarti ya. Jadi sekarang kita tentuin ya, per akhir Juni itu berarti Q2 2020 ya. Q2 2020. Oke. Nah, berarti di sini oke. Kalau balas messages maksudnya 24 jam, berarti kalau itu tetap ya. Itu tetap 24 jam. Kalau 7 konsep ini berarti ini jadinya rata-rata ya jadinya ya. Jadinya rata-rata ya. Mungkin sheet-nya tadi perlu aku tambahin ini kali ya. Rock ya. Dia punya sheet sendiri sih buat rocknya. Jadi selain... Tapi itu sama nggak sih? Jadi card yang di rock review sama yang di atas di ini sama Google Sheet-nya ada beda sendiri ya tab-nya. Coba lihat Dev untuk tab yang Google Sheet yang rock review. Oke, coba itu kan ada rock review bawahnya. Beda sheet. Oh. Okay. Nah, ini kalau contoh dari mereka sih rock sheet-nya kayak gini ya. Jadi, ini berarti rock itu beda lagi dengan yang yang scorecard. Kalau ini ya, ini semacam mingguan. Jangka panjang kali ya. Ya, tapi levelnya 1 kuartal. Jadi kalau di sini tahunnya perlu diubah ya. Ini bukan lagi review. Kok di situ ada Q1 2018 kok di aku? Oh, ini. Berarti ini Q2 2020 ya. Q2 2020 mulai dari 46 ya. Sampai 20 ada NEM 1, NEM 2. Oke, mungkin yang NEM 3 ini bisa diganti nggak sih? Oke, bisa ya. Tapi kok item nggak bisa dipilih? Emang milihnya dari mana ya? Daftar namanya di sheet sebelah mana? Pasti ada listnya ini mah. Berarti kita mulai di kuartal 2 ya? Ya, kita mulainya di Q2 karena Q1-nya udah lewat. Dibahas lagi. Ini kayaknya ada sesuatu ya. Ini gimana ya? Ngelis namanya itu visual formatting data. Oh, ini ada daftar itemnya. Wirawan. Oke, sekarang ada pilihannya sekarang. Namanya ada pilihannya. Asik. Oke. Nah, kira-kira kalau target kuartal itu enaknya apa nih? Buat jadi ini harusnya ini 2020. Lebih ke followers kali ya. Oh, bisa. Bener-bener follower ya. Follower. Karena kan itu sesuatu yang jadi biasanya kalau rock itu sifatnya kumulatif gitu, bukan tiap minggu berapa posting, tapi oke, dalam satu bolehlah follower ya, follower Instagram mana nih, Milov App dulu ya, follower IG Milov App. Berarti di situ ada targetnya sih, ada angka targetnya nggak? Oh, tapi angka targetnya langsung disebutin di situ ya? Di mana? Di sini? Di deskripsinya di sebelah kiri itu. CI itu apa? Oh, complete sama incomplete.
cek aja di situ follower IG berapa gitu ya. Follower IG Milov App sekian. Followers L-nya double nggak sih? Nggak. Double. Double kan ya? Double. Followers double. Oh, dia cuman kayak caution gitu doang. Kok nggak ada angkanya ya dia ya? Oh, ini lebih ke akumulasi yang sekarang ya? Sekarang berapa, nantinya jadi berapa gitu? Atau tambah berapa? Paling gampang sih langsung target sih. Kalau nambah berapa itu kan agak bingung nanti menggabungkannya. Jadi berarti target per akhir Juni itu berapa gitu. Kan kalau Milov Air kan sekarang kan 8.700. Nah, kira-kira menurut kamu akhir Juni harusnya berapa gitu. 9.000 kali. Boleh kan ya? Boleh. Terus saja di situ 9.000. Tapi berarti di situ mungkin biar gampangnya maka gimana ya? Kalau di sana ya, kalau dimasukin ke scorecard soalnya di kanannya itu cuman sekedar on track gitu doang. Udahlah masukin aja di di scorecard, berarti perlu ada follower ya. Karena yang di sini yang ditargetkan follower kan. Di mana? Di scorecard. Di scorecard berarti ada satu lagi namanya follower IG Milov App. Tapi di situ angkanya cuman sekedar reporting. Di sini. Nah, itu follower IG Milov App. Tapi angkanya taruh mana ya? Kalau menurutku sih harusnya di log review itu ada angkanya ya, bukan cuman on track, caution gitu doang. Ya udahlah, berarti angkanya dapatnya dari tab si tab si scorecard gitu ya. Oke. Itu harusnya nggak sih, tinggal diisi angkanya aja langsung, yang di sebelah kanan tuh tinggal diisi. Berarti followernya saat ini berapa? Saat ini ya? Yang di sini? Iya, di Metricool kan ada ya. 8. Oh enggak, yang di situ bukan. Yang di situ bukan, jadi yang di sebelah kanannya yang per minggu ini berarti. Nah, di situ. Nanti minggu depan kan ada di sebelah kanannya lagi. Oke. Lovia perlu di tracking juga nggak followernya? Oke. Boleh. Karena kan ada juga di sana ya. Walaupun ya targetnya nggak sebanyak itu ya. Lovia berapa nih? Di Metricool tadi juga ada. Kalau mau tidak langsung juga bisa. Terus 168 maksudnya. Oke, sip. 168. Target. Yang penting itu data. Nah, jadi dari sini kan kita bisa tahu. Nah, ini berarti targetnya berapa nih per Juni, akhir Juni untuk IG Lovia. Pengennya 9.000? Oke. Pengennya gitu. Bisa, beli kan? Tinggal beli aja follower. Oke, kita siapin budget ya, Pak ya. Beli follower mah seminggu 100.000 juga bisa gitu ya. Oh, iya. Raffi Ahmad gitu yang ini ya, promosiin. Ayo follow Lovia. Iya. Gitu. Langsung 100K. Iya. Ya paling berapa sih budgetnya? Paling 2-3 miliar kan. Gampang lah itu mah. Oke, gampang. Aku targetin berarti 3 bulan ya. Aku maunya ya, Juni 400 deh. 400. Oke. Jadi mungkin 100 orang. Nah, itu ada who-nya di situ, who-nya. Oke, nah itu berarti target individual. Oke.
Sip, 2021. Nah, berarti sekarang... Ini diganti nggak? Kalau year quarter udah benar. Itu ya, 2. Berarti year Q2 ya berarti. Quarter 2. Oke. Nah, terus berarti yang diisi yang per 20 ya. Tanggal 20 itu berarti on track atau enggak nih sekarang. Gitu ya. Enggak, kalau enggak berarti off track gitu ya. Kalau enggak berarti off track misalnya. Yang sebelumnya kan kita belum tahu nih. Oke. Sebenarnya sih on track off track itu harusnya itu per ini ya. Misalnya gini, kalau misalnya kita targetnya 9.000, itu maksudnya bukan berarti apa namanya hari ini harus 9.000 baru on track, enggak. Tapi kalau misalnya kita plot nih, jadi misalnya targetnya dibagi gitu ya? Ya, jadi misalnya sekarang 8.700 nih. Oke, berarti target untuk bulan April berarti 8.800 misalnya. Nah, target bulan bulan Mei berarti 8.900 berarti kan. Jadi didetailin sendiri gitu. Ya, detailin sendiri mungkin nggak harus di sini tapi maksudnya itu kan bukan sesuatu yang apa ya. Ini kan berarti kan kamu angkanya cuma 2 nih yang di rock. Nggak ribet lah hitungnya. Nah, kalau misalnya sekarang 87 berarti kan nanti maunya 8.800 per akhir April ya. Nah, sekarang kan belum akhir April nih. Berarti kalau menurutku sih masih on track gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata udah tanggal 1 Mei atau menjelang atau sudah tanggal 30 April gitu ya. Tapi ternyata masih 8.700 jauh gitu ya ke 8.800. Nah, itu berarti kita baru bilang itu off track gitu. Karena apa namanya? Selisihnya jauh dari target yang diinginkan. Jadi bukan on track atau off track ke target akhir kuartal, tapi on track off track per minggu ini. Itu ceritanya. Oke. Ini harusnya ada angka sendiri ya di sheet-nya. Ini agak kurang menarik nih. Atau didetailin di bawahnya kali ya. Apa namanya di bawahnya itu ada. Oh gini ya, aku tahu. Berarti mungkin gini aja. Yang di follower IG itu memang Juni 9.000, tapi mungkin di situ ditulis deh. April 8.800, Juni 8.900, April 88, Mei 89. Mei 8.900. Jadi biar sekalian on track off track-nya itu ketahuan gitu ya. Jadi biar nggak ngitung lagi maksudnya. Kayak gini maksudnya? Ya, April berarti 8.800. Atau menurut kamu gimana? Nah, Mei Mei dulu. Mei berarti 89 ya. Nah, jadi kan gampang nanti lihat on track off track-nya. Nah, IG Lovia pun juga sama berarti. April berapa, Mei berapa, Juni berapa. Dan itu kan dievaluasi per minggu ya. Tapi lucu juga sih. Tapi aku bayangin nanti kalau udah jalan itu si sheet ini bakal harusnya warnanya hijau semua gitu ya. Kalau ada yang kuning atau merah itu wah something wrong. Waktunya udah habis pula. Udah apa-apa dihabisin dulu ini si rock review. Kita boleh ngerubah angka-angka ini, Iya, angka-angka ini. Boleh, tapi mengubahnya pada saat meeting lagi berarti. Jadi gitu. itu kan biasanya kalau mengubah itu kan kayak tadi nih. Ini kan kita sekarang lagi rock review misalnya ya. Habis itu ternyata ada yang caution atau off track. Kalau caution itu berarti agak di bawah tapi nggak jauh. Kalau off track itu berarti udah jauh gitu, nggak mau kejar. Harusnya per hari ini itu 400 tapi ternyata masih 100, nah itu berarti off track. Tapi kalau caution itu per hari ini harusnya 400 tapi itu masih 395, itu kan kurang dikit lah, itu masih caution. Nah, pada saat itu kan berarti kan ada isu yang ditambahkan ke bagian issues tuh. Dari rock review ini kalau ada yang off track berarti ada yang bisa ditambahkan ke isu. Nah, nanti pas isu itulah di situ dibahas. Jadi kan di isu ada identify, discuss, solve. Nah, yang mana dulu yang dibahas? Nah, itu kan di bawah nih.
Ini kan kita masih belum sebenarnya. Oh, iya. Nah, itu yang nomor 7 kan. Bentar. Ini masih nomor 7 dia. Coba scroll ke bawah. Ini kan nomor 3. Ini harusnya nomor 4 sih. Iya, itu nomor 4. 5, 6, 7. 8. Ya, issues list yang banyak ya. Nah, jadi dasarnya itu ngebahas apa saja yang jadi masalah di rock review maupun to do tadi. Gitu. Kalau ada, gitu ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah, berarti meetingnya bisa selesai lebih cepat, langsung makan-makan. Nah, kalau ada, itu tadi, kalau misalnya di situ ada 10 isu, oke, kita pilih 3 yang paling penting. Kalau ternyata 3 yang paling penting itu adalah, salah satunya adalah, tapi ada yang off track. Nah, pas di-discuss, gimana nih propose-nya? Oh, propose-nya targetnya diubah aja. Gitu. Itu juga bisa. Oke, agree, berarti targetnya diubah, berarti itu solve kan? Kan isunya hilang. Targetnya 400 nggak kecapai, kita turunkan jadi 100 aja. Oh ya, udah solve. Oh iya. Jadi on track kan jadinya. Mm-mm. Iya, itu yang aku maksud itu. Ganti target. Iya, kayak corona kan gitu. Pas awal, gimana nih corona mau masuk? Oh, gini aja solusinya. Kita hire sosial media gitu ya. Untuk Indonesia bebas corona. Oh, udah solve gitu. Oke. Tapi nanti ternyata muncul lagi isunya, ya itu mah urusan nanti gitu. Tapi yang jelas kan pada saat itu isunya hilang. Oke. Nah, berarti rock review udah selesai? Beres ya. Ada 2 berarti ya. Oke, rock review-nya berarti dihapus, berarti bukan 5 itu, berarti rock review-nya adalah yang 2 tadi ya. Follower IG Lovia on track, dan follower IG Miluf App juga on track. Ini sebenarnya bisa refer ke yang di atas tadi ya. Ya, nggak apa-apa, gitu aja. Terus itu tinggal ditulis on track atau off track untuk yang per meeting kali ini. Tapi kan detail historinya sebenarnya ada di Google Sheet. Ya, ini lagi pengen ngikutin aja caranya iOS. Harusnya sih tinggal ngelihat Google Sheet-nya bisa ya. Tapi biar ini ada ada catatannya ya. Oke, ini yang on off track kayaknya nggak perlu ditulis aja karena kita udah tahu maksudnya ini adalah on atau off. Oke. Sip, lanjut. Sekarang berarti ini kayaknya dihapus aja kali ya. Apanya? Boleh atau langsung ditaruh di udah di situ ya. Oke. Udah. Terus ini berarti sampai 22.51 ya. Udah expired nih waktunya. Kita pindah minggu depan. Harusnya emang gitu. Jadi kalau udah panjangan soalnya kan ada lagi, sorry nih saya habis ini mau meeting gitu kan. Mau meeting sama klien atau nggak bisa mau meeting nih. Gitu. Tapi yaudah, karena ini harus di-conclude ya, biar sedikit disiplin dengan caranya iOS, walaupun nggak disiplin amat, tapi jangan keterlaluan lah, nggak disiplinnya, terus molornya sampai 3 jam. Nah, berarti kita langsung aja ke issues ya. Ini berarti to-do list-nya itu bisa dikosongin. To-do list-nya karena nggak ada, gitu ya. Nggak ada yang perlu dibuat, paling ke issues aja. Nah, ada masalah nggak selama ini gitu ya, dengan tas-tas tadi atau apapun? Kalau secara angka kan nggak ada ya. Secara angka kan nggak ada. Nah, kalau ada yang angka yang bermasalah, itu di situ ada, misalnya isunya adalah followernya kurang, ininya kurang atau apa. Nah, kalau ada yang mau dibahas, silahkan nih, Kak Devi dibahas. Itu balas DM Instagram isu? Udah enggak ya? Isu itu bisa masalah, bisa juga rencana ya. Kita mau bikin ini nih, atau apa. Atau mau program, itu juga. Nah, apa nih kira-kira isu? Di list aja dulu, ngebahasnya mungkin nggak sekarang. Tapi kita perlu nge-list isu atau rencana gitu ya.
Strategi untuk menambah lagi. konten pembahasan per minggu sama kali ya untuk Sofia. Udah sih. Udah. Nah, dari dua ini ada yang bisa jadi to do nggak? Kalau menurutku sih yang satu itu walaupun tidak langsung di solve, tapi ini kan bisa jadi to do ya. Berarti cari nih atau meriset gitu ya, atau cari artikel atau riset. Nah, itu bisa dimasukin jadi to do tuh di situ. Nah, jadi minggu depan itu jadi sesuatu yang dilaporkan gitu kan. Berdasarkan tips dari sini atau apa. Betul, kita juga punya itu ya, apa sih namanya, Tuts Plus English tapi. No problem kan, English kan kamu bisa 1000 bahasa. Yes. 1000 bahasa. Iya, riset. Oke. Terus dua perlu jadi to do atau ya udah nggak perlu ada to do, dibahas minggu depan aja. Nggak usah sih. Oke, sip. Ya udah, berarti itu issues list selesai. Wah, ini kayaknya yang paling on time ini untuk issues list nih. Udah selesai 22.56. Cuma 5 menit kebahasnya issues list. Padahal harusnya paling lama itu di issues list. Jadi alokasi waktunya itu hampir 1 jam untuk issues list. Nah, ya. Jadi ya namanya juga lagi belajar ya. Jadi kalau IOS yang udah benar, pas di issues ini justru kita berdebat dengan sangat keras itu di bagian issues. Tapi sebelum issues itu ya udah laporan biasa aja gitu ya. Lapor doang. Di situ nggak ada perdebatan, nggak ada yang menyalahkan, nggak ada apa kalau mau menyalahkan nanti pas di issues. Itu pun kalau issuesnya pas dipilih untuk dibahas ya. Kayak tadi kan, dari 10 mungkin kepilih 3, yang satu udah gue pengen mengkritik yang bagian itu ternyata nggak dibahas gitu kan. Ya udah. Oke. Tapi mungkin nanti meeting minggu depan ketua meetingnya jadi Devi ya. Jadi biar karena ini tadi kan masih latihan nih. Nah, jadi ketua meetingnya aku menjadi PLT ketua meeting. Maka minggu depan ketua meetingnya jadi Devi aja yang menjadi moderator sampai ke akhir meeting. Nah, kita sudah sampai di pembahasan terakhir nih. Itu salah, bukan 60 menit ya, harusnya 5 menit ya. Harusnya 5 menit. Nah, jadi kita sambil meeting itu sambil mengisi agenda. Jadi per itu selesai ya agendanya harus ada isinya, bukan cuma kosong-kosong doang. Oke, recap, silakan di recap Devi, to-do list-nya, habis itu di rating. Ini recap sebenarnya cuman ya bisa dibilang secara lisan ya. Iya sih, bisa dibilang sama aja. Oh iya, harus dikasih add-nya ya. Bisa lagi menambah follower, habis itu dikasih add Devi. Ya, berarti yang di atas juga ya. Yang di atas juga to-do list. Mungkin ini lebih enaknya coba yang di pas di reset itu di sebelah kirinya di hover Dev, diganti turn to, klik sebelah kanannya lagi yang titik-titik. Titik-titiknya, klik. Nah, turn into to-do list. To-do list. Nah, jadi ini kan belum selesai, cuman minggu depan kalau ada di situ berarti nanti akan ada variasi dari to-do list yang kecentang sama yang nggak kecentang.
Oke. Terakhir berarti rating. Nah, meeting ini ratingnya berapa nih? Sejujurnya. 4. Enggak lah, enggak 4 lah. Dikit lah, nambah 5. Setidaknya ya, Udah, aku 6. molornya enggak. Ini kan dari 2240 jadi... bener kan ya? 2240 ya. Jadi 22, 23 ya. Kan belum belajar. Ya. Cuman mulainya telatnya 3 jam ya. Setidaknya durasinya cuma molor 20 menit, tapi mulainya lumayan ya. Tadinya harusnya sama pembagian waktunya lumayan. sih. Kan ya. harusnya pembagian waktunya. Ya. Pembahasan. Tuh. Oh ya, ini harusnya ada assign-nya ya. Untuk si template hari ini. Oke, berarti ini sosial media sama customer support. Oke, sip. Ini bagus nih, dia bisa nge-tag ininya ya. Apa namanya? Schedule. Terus oh iya, sama ininya harusnya aku share sekalian yang meeting agenda ya. Mana dia? Oke. Langsung muncul nggak? Ini ada ya. Oke, coba di refresh Dev ininya Dev. Ini harusnya muncul satu page meeting agendas. Nah, itu Dev. Meeting agendas. Coba diklik. Yang mana? Sebelah kiri, sidebar sebelah kiri. Ini. Nah, oke. Mantap ya. Nah, kan lucu kan. Kita punya agenda, nanti, oh iya ya. Nah, harusnya kita bikin agenda untuk minggu depan. Ini sekalian biar tahu cara pakai si apa namanya Notion. Coba diklik lagi Dev, ini sosial media dan customer support-nya dibuka lagi. Terus ini dikopas aja semuanya dari atas sampai paling bawah, di copy aja dulu. Mungkin judulnya nggak perlu, isinya aja. Emang bisa semua gitu ya? Sini. Ya, dari situ sampai ke bawah. Copy aja dulu semua. Oke, sip. Copy aja dulu, udah di copy. Nah, kalau udah, coba balik lagi ke yang kalender tadi. Oke, coba ke paling atas. Scroll ke atas dulu. Nah, itu ada new. New-nya dipilih. Nah, terus create a template. Di bawah itu kan ada create a template. Nah, oke. Nah, tadi isinya kamu copas dulu ke situ. Sip. Oke, nah terus ini diganti, terus dikosong-kosongin lagi. Kosong-kosongin lagi. Nah, judulnya bisa diisi, misalnya Love Weekly Pulse ya. Weekly Pulse, cuman... Ini diisi, ya, dikosongin, diganti titik-titik gitu ya. Ganti titik-titik. Cuma nggak perlu tuh terus semua dibuang aja. Karena agendanya harusnya cuma 2. Terus nggak usah sekalian hapus saja. Oke. Terus itu jam-jamnya juga hilang aja, jadi cuma menitnya doang. Jam-jamnya nggak perlu. Oke. Ini kayaknya ini nggak ada lagi deh. Penjelasan tentang iOS ini dihapus kalian karena itu bukan bagian dari L10 meeting. Jadi ini template. Ini kerennya Notion ya, aku suka nih, dia bisa bikin template. Apapun bisa ditemplatein coba. Apapun bisa ditemplatein. Nah, kalau scorecard review ini kayaknya tetap ada kan, soalnya ini tiap minggu kan pasti dibuka. Jadi dia biarin ada template-nya. Oke, nah ini on track off track-nya diganti titik-titik aja. Tapi kalau ini kayaknya sama kan? Jangan dihapus. Iya, sama. Kan rock-nya tetap sama. Jadi paling on track off track-nya aja yang diganti titik-titik, yang tulisan on track off track-nya sebelah kanannya. Nah, itu aja diganti titik-titik, ntar tinggal diisi. Sip. Oke. Oh, ya, tadi juga harus dihapus ya.
Ya, customer ini juga issues ya, ini harusnya aku ya tadi ya. Ya udahlah. Oke, ini titik-titik juga yang customer employees headlines juga. Nah, itu harusnya masuk ke issues dan to do sih. Mau dimasukin? Tapi untuk yang tadi ini kan bikin template-nya aja yang di ini. Oke, reset to do. Ini list. juga? Ya, itu juga hilang. Paling diganti satu titik gitu. To do list juga diganti titik-titik karena itu nanti perlu diisi lagi setiap meeting. Ya, sama yang nomor 5 ya. Nomor 5 itu harusnya kan hilang. Kosong. Jadi tinggal ya yang fix pasti rock review ya. Rock review sama scoreboard. Oke. Nah, itu tinggal ganti titik-titik, orangnya tetap sama. Sip. Oke, bentar coba ke atas. Ke atas berarti yang perlu diisi judul. Judulnya diganti weekly post. Atau via weekly post ya, weekly post deh. Weekly post L10. Weekly post push PULSE. Balik kayak yang di bawah tuh, kayak yang di deskripsi push-nya. Oh. Push L10 seperti ini nggak perlu ya. Terus teks sama assignee diisi. Aku? Ya, assignee-nya kamu, terus teksnya diisi. Tanggalnya nggak perlu karena nanti akan diisi pas bikin. Teksnya diisi. sama apanya? Tag yang di atasnya assignee. Nah, tagnya cuma 2 sih, sosial media maka sama support. Cuma nanti kalau bisa. Oke, kalau udah back. Oh, dikasih icon boleh deh, dikasih icon biar agak lebih lucu. Nah, itu ada add icon kan. Mau dikasih cover juga silakan. Silakan pilih iconnya. Biar agak lebih. Klik aja iconnya. Oh. Lucu kan? Salah mencet deh. Ya nggak apa-apa. Jadi biar agak ceria dikit. Kalau meetingnya jelek langsung pakai icon muntah. Ya. Oke, covernya boleh kalau mau diganti, mau dihapus atau mau di-upload cover sendiri, nanti cari di Envato juga silahkan. Dah, kalau udah kita back. Nah, itu adalah template-nya. Nah, enaknya adalah coba klik di tanggal 29 plus. Kan minggu depan harusnya ada lagi ya. Plus, nah tinggal klik weekly post. Nah, udah terisi kan? Nggak diisi judulnya doang. Enak ya? Judulnya apa? Weekly post social media and customer support 29 April. Itu 9 April 2020 ya. Sayangnya yang judulnya nggak ikut dimasukin di template sih, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya bukan kopas bodinya ya. Nah, date-nya bisa diisi jamnya sekalian, Dev. Nah, ini bisa diganti. Nah, masukin include time-nya, include time. Nah, oke, diisi berarti jam 19.45. Atau enaknya jam berapa? Ini jangan jam 22 juga. Jangan tidur. 19.45 aja lah enak. Oke. Udah. Nah, terus remind-nya, diklik aja remind-nya. Nah, remind bisa diisi
bisa add time atau bisa before, terserah kamu. Nanti akan ada notifikasi di Notion itu waktunya. Jadi asik sih. Udah klik habis itu ya udah nanti sebelum meetingnya bisa dibahas ya. Gitu deh. The end. Ya udah selesai. Itu tutorial bikin Notion sama bikin template. Gimana? Asik gak bikin template di Notion? Mudah kan? Iya, tinggal aku suka loh itu fitur itu, dan itu yang bisa dibikin template apapun gitu, mau bikin template laporan kayak atau jadwal schedule. Jadi ini suka banget lah dengan app ini. Yaudah, karena meeting minggu depan sudah ditaruh di situ. Cuman ini harusnya itu assignee-nya, tapi assignee itu yang bertanggung jawab ya. Oke lah. Atau assignee itu yang ikut ini ya, ikut meeting ya. Harusnya ikut meeting ya. Udahlah, yang ini aja. Yang masih kecil nanti kalau ada orang bolehlah ditambahin. Bisa lebih dari 1 orang ya. Soalnya kalau ketua meeting kan setiap meeting kan pasti sama gitu orang. Nggak perlu dikasih tahu juga udah ngerti. Tapi kalau peserta mungkin bisa berubah-berubah kan ya. Karena mungkin next time misalnya kita mengundang pakar sosial media gitu kan, Raditya Dika, nah dia ikut ditambahin assignee gitu kan, Raditya Dika. Oke, udah itu conclusion-nya dari rating tadi yang sudah dimolor-molorkan selama 30 menit. Oke, silakan Kak Devi sambutan terus menutup terus end meeting. Oke, terima kasih Pak Hendy atas tutorialnya. Aku mau cuma ikut aja. Ya kan minggu depan kamu yang jadi ketua meetingnya. Ini karena pertama aja yang pakai metode seperti ini. Tapi untuk ininya, kesannya oke sih. Boleh. Bagus. Ya. Udah sih, gitu aja. Dan nanti bisa ini ya, bisa di-share ke teman-teman ya. Silakan nonton di YouTube nih kalau pengen tahu meeting kita yang molor. Oke. Tapi next week-nya harusnya udah nggak gitu lagi. Kita kan ya aku juga masih belajar di situ gimana cara menyusun segala macam, tapi ya harapannya itu bisa makin bagus karena memang kita belajar best practice-nya dari perusahaan yang kelas dunia, walaupun sekarang ini perusahaan kelas RT RW pun masih ini ya. Tapi dengan belajar itu kita bisa continuous improvement. Itu salah satu core values kita loh, continuous self improvement. Gitu. Jadi jelek itu nggak apa-apa, tapi kalau jeleknya terus-terusan itu ya nggak boleh. Nah, jadi Oke. Ya jeleknya cuma sekali 2 kali aja lah, jangan 100 kali. Oke. Yaudah, silakan Kak Devi kalau mau di end meeting. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, dadah. Semoga bermanfaat videonya. Dadah. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum.